Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Gus Saad dalam kajian Tafsir Luqman. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu surah dalam Al-Quran yang memiliki kedudukan yang cukup istimewa dibandingkan surah-surah yang lain. Wabil khusus kita ya yang di Indonesia, surat ini sering kita amalkan, bahkan tidak jarang saking istimewanya satu surat ini bisa untuk berbagai macam keperluan dan berbagai macam hal. Panjenengan saudaraku sudah mendapatkan gambaran apa surat tersebut. Ya, surat tersebut adalah surah Yasin. Surah Yasin. Dalam kedudukannya atau dalam posisinya, surat Yasin ditempatkan atau menjadi urutan surah dalam Al-Quran yang ke-36. Sedangkan jumlah ayatnya adalah 83 ayat. Kalau kita melihat sebuah kebiasaan ya, kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun ya, dari kiai kita turun ke muridnya, turun lagi ke muridnya, turun lagi terus sampai akhirnya kepada kita ya di sini ya. Bahwa ada sebuah rutinitas yang sering kita jalankan atau sering kali kita kerjakan, yaitu membaca surah Yasin pada malam Jumat. Ya. Nah, di sini tentu kita tidak serta-merta mengamalkan surat tersebut sesuai dengan arti secara harafiah. Tentu saja ada makna atau ada pesan apa di balik sebuah kebiasaan yang sering kita lakukan. Ya maklum ya, kita sebagai santri lah katakanlah begitu, kita jarang bertanya kepada kiai kita, kenapa kita membaca surat Yasin ya pada malam Jumat. Bahkan juga ketika kita punya hajat juga membaca surat Yasin ya. Bahkan untuk hal yang berbau mistis misalnya, ada orang kesurupan misalnya, atau katakanlah ya ruqyah ya misalnya, itu tidak jarang surat Yasin juga diamalkan atau dibaca. Bahkan ketika orang menghadapi sakaratul maut, surat Yasin juga dibaca. Begitu istimewanya. Nah, kita akan bahas satu persatu dari kebiasaan-kebiasaan tersebut atau peruntukan dari surat Yasin tersebut dalam kehidupan kita ya. Yang pertama adalah kenapa Yasin dibaca setiap malam Jumat? Ada pesan apa sebenarnya di balik kebiasaan tersebut yang dilakukan secara turun-temurun? Ya mungkin kebiasaan ini hanya di Indonesia ya khususnya, saya nggak tahu kalau apakah di Malaysia tetangga kita yang mayoritas Muslim ya di sini apakah melakukan kebiasaan yang sama dengan kita ya, wallahu alam, karena juga belum pernah ke sana soalnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah ayat dalam Al-Quran adalah 6.236 ayat. Ya, sekali lagi, mungkin bagi panjenengan atau saudaraku yang baru menyaksikan, saya tekankan lagi bahwa jumlah ayat dalam Al-Quran bukan 6.666, melainkan 6.236 berdasarkan mushaf yang kita pegang sekarang ini ya, karena di beda mushaf mungkin jumlahnya berbeda, gitu ya. Kalau kita hitung dari Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan An-Nas ayat 6, jumlahnya adalah 6.236. Di sini kita akan membagi keempat angka ini, 6, 2, 3, 6, kita bagi menjadi dua bagian yang seimbang. Nah,
Artinya kita akan menjadi dua bagian begini ya. Sehingga kita akan mendapatkan angka baru, yaitu 62 dan 36. Seperti biasa, kita akan mengkorelasikan kedua angka ini menjadi urutan surah dalam Al-Quran. Yang pertama jelas ya, 36, surat ke-36 adalah Yasin. Ya. Nah, surat ke-62 dalam Al-Quran adalah surat ke-62 dalam Al-Quran adalah Al-Jumu'ah. Nah, di sini sudah kelihatan ya pesannya apa? Kenapa kita membaca Yasin ya? Ada sebuah kebiasaan walaupun tidak semua ya, tidak semua dari sahabat-sahabat kita sesama muslim yang mengamalkan hal yang sama ya. Tapi pada umumnya kita ambil mayoritas muslim Indonesia yaitu membaca, ada sebuah rutinitas membaca Yasin di malam Jumat. Ya, Yasin ini adalah artinya hari Jumat. Nah, di sini pesannya ya, pesan sebenarnya yang hendak disampaikan adalah ya jangan membaca cuma Yasin gitu loh. Ada 113 surat yang lain. Jadi pesannya di sini adalah seyogyanya kita membaca Al-Quran 6.236 ayat. Artinya kita membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan Anas. Atau dengan kata lain kita bertadarus. Nah, sebagaimana sudah saya jelaskan pada tayangan sebelumnya, sebaiknya tadarus itu dilakukan satu hari satu juz, sekali duduk selesai, nggak terpotong dengan kegiatan atau aktivitas yang bisa mengganggu ketika kita bertadarus. Jadi bukan satu ain berhenti, tidak seperti itu. Ya itu juga tidak salah. Tapi kalau dalam kajian tafsir Luqman, ya kita membacanya adalah satu hari membaca satu juz, sekali duduk selesai. Ya. Nah, ini jangan sampai juga salah pengertian ya. Ketika kita membaca ya juga bukan seperti robot, karena pernah ada pengalaman. Jadi ketika dia ngaji, dia digigit nyamuk ya, itu dibiarin aja padahal mengganggu kan gitu. Nah, karena dia takut itu akan mengganggu kekhusukan dia ketika membaca Al-Quran atau ketika bertadarus. Sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Mau capek duduk ya, atau capek bersila, kita selonjorkan kaki juga nggak masalah gitu loh. Tapi selama usahakan posisi Al-Quran tetap di atas di atas kaki kita ya, artinya di perut ya. Jadi tidak secara adabnya juga kurang baik kalau meletakkan Al-Quran di bawah perut kita. Ya. Nah, di sini pesannya adalah jelas ya bahwa makna dari kebiasaan atau rutinitas membaca Yasin malam Jumat sebenarnya tujuannya adalah kita membaca Yasin, membaca Al-Quran 6.236. Jadi keseluruhan Al-Quran kita baca. Nah, ada hal yang menarik lagi. Ya. Salah satunya adalah yang sering dilakukan atau sering diambilkan. Ini khususnya warga Nahdiyin ya, warga Nahdlatul Ulama ya. Nah, ya maaf saya sebutkan karena memang kebiasaan dari sahabat-sahabat kita, teman-teman Nahdlatul Ulama ya, saya juga NU gitu loh ya, Nahdlatul Ulama gitu. Nah, tapi di sini bukan ke situnya, tapi saya ambil umumnya ya, karena Muhammadiyah itu kan tidak kenal dengan namanya tahlilan ya. Kemudian mungkin juga dari apalagi Wahabi, Salafi, aduh malah dikafir-kafirkan kita, dibid'ah-bid'ahkan kan begitu. Nah, saya tidak akan membahas hal itu, tapi lebih kepada kenapa surat Yasin dibaca ketika ada memperingati haul seseorang. Kita membaca Yasin ya.
atau meninggalnya seseorang kita membaca Yasin. Bahkan ketika orang menghadapi sakaratul maut, orang juga udah bacain aja Yasin, kan gampangnya begitu. Nah, kalau istilah kasarnya, kalau sembuh ya sembuh, kalau mati ya mati, kan gitu kasarnya begitu. Ya maaf nih, saya ngomong apa adanya ya. Memang itulah yang seringkali terlontar dari pemikiran orang ketika berhadapan pada situasi yang demikian begitu ya. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik yang bisa kita gali dari kebiasaan tersebut juga. Sudah saya singgung dan sering saya singgung bahwa di alam semesta ini, di alam semesta ini bahwa Allah menciptakan segala satu serba berpasang-pasangan. Ya, mungkin juga nggak perlu saya jelaskan detail lah tentang pasangan itu ya. Tentu panjenengan lebih sudah mengetahui maknanya. Nah, begitu juga dengan surat dalam Al-Quran juga memiliki pasangannya. Nah, jadi misalnya di sini surat pertama Al-Fatihah pasangannya surat ke-114. Surat kedua pasangannya surat ke-113. Surat ketiga pasangannya surat ke-112 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari nilai pasangannya adalah 115 ya. Karena apa? 1 ditambah 114 kan 114. 2 ditambah 113 juga 115. 3 ditambah 112 juga hasilnya adalah 115. Jadi pasangan 36 itu apa? Kan gitu. Nah, pasangan surat ke-36, di sini saya tuliskan lagi. Pasangan surat ke-36 Yasin, surat ke-83, ternyata pasangan dari surat Yasin itu adalah surat ke-79. Ya, kenapa? Kalau kita jumlahkan ini kan jumlahnya 115 ya. Nah, surat ke-79 adalah suratnya adalah An-Nazi'at. Artinya apa? Artinya adalah malaikat yang mencabut. Ya, jadi di sini ketika ada orang yang menghadapi sakaratul maut, ya dibacakan Yasin, ya sama aja mengundang malaikat yang mencabut, gitu. Nah, begitu juga kan ketika ada orang meninggal dibacakan juga Yasin, sama halnya dengan berkaitan dengan malaikat yang mencabut. Nah, menariknya lagi, kalau kita korelasikan surat Yasin dengan jumlah ayatnya yang 83. Yang saya maksud adalah surat Yasin jumlah ayatnya adalah 83. Surat ke-83 itu adalah Al-Mutaffifin. Jumlah ayatnya 36. Nah, ini kan seperti putaran. Surat ke-83 jumlah ayatnya 36. Surat ke-36 jumlah ayatnya 83. Ya, jadi kan muter terus ya. 83 jumlahnya 36, 36 jumlah. Nah, ini juga menggambarkan apa? Ini juga menggambarkan kehidupan manusia. Ada sebuah hukum, ya, sebuah hukum kalau di dalam bahasa Jawa inilah yang disebut dengan apa? Dengan cokro manggilingan. Bahwa kehidupan manusia ini selalu berputar. Ketika kita berada di puncak kebahagiaan, suatu saat kita akan berada pada puncak kesedihan. Ya. Suatu saat kita berada pada puncak kekayaan. Bahkan suatu saat kita berada pada puncak yang kemiskinan. Nah, kita harus sanggup dan bisa menghadapi
putaran waktu, putaran dunia ini, putaran kehidupan ini. Nah, inilah gambaran dari surat Yasin. Nah, ini pun sebenarnya kita diingatkan sebenarnya ketika kita mengamalkan surat Yasin. Kenapa? Al-Mutaffifin ini adalah orang-orang yang curang. Kita diingatkan juga apa? Ya, kita jangan curang. Yang dimaksud adalah ada 114 surat dalam Al-Quran. Tapi kenapa cuma Yasin aja yang dibaca? Sementara masih ada surat-surat yang lain. Ya, nah di sini nanti kita akan gali lagi, kita akan kaji lagi. Ada makna tersembunyi apa? Ada kenapa surat Yasin ini begitu istimewa dan memiliki fadilah yang luar biasa? Kita akan kaji lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yasin merupakan surat mutasyabihat, ya, surat-surat yang hanya Allah yang tahu artinya. Nah, di sini cukup menggelitik bagi kita yang Allah anugerahkan akal kepada manusia. Tentu ada sebuah pertanyaan. Ada 30 ayat di dalam Al-Quran, ada 30 ayat di dalam Al-Quran yang menempati 29 surat dalam Al-Quran, di mana ayat pertamanya, ya, saya ulang lagi, di mana ayat pertamanya dari ke-29 surat tersebut merupakan ayat-ayat mutasyabihat yang dikatakan atau diterjemahkan hanya Allah yang tahu artinya. Di sini cukup menarik untuk kita kaji, untuk kita pikirkan. Kalau ayat-ayat tersebut hanya Allah yang tahu artinya, kenapa ayat tersebut diturunkan? Kalau hanya Allah yang tahu artinya. Ya buat apa orang kita nggak tahu artinya, kan gitu. Cukup kalau memang itu hanya diartikan hanya Allah yang tahu artinya, ya kenapa ayat tersebut diturunkan ke dunia? Tentunya ayat tersebut harusnya memiliki arti, harusnya memiliki sebuah makna yang dapat dipahami oleh manusia, karena Al-Quran untuk manusia. Jadi tidak ada yang dirahasiakan dalam Al-Quran. Dirahasiakan dalam artian dari terjemahan ayat-ayat atau penafsiran ayat-ayat yang dikatakan hanya Allah yang tahu artinya. Begitu juga dengan surat Yasin. Nah, di sini kalau kita lihat, mungkin sudah saya singgung juga pernah. Ada sebuah pujian, ya, pujian di mana dua surat dalam Al-Quran yaitu Yasin dan Toha itu merujuk kepada Rasulullah, ya. Merujuk kepada Rasulullah. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat bahwa tadi sudah saya singgung sedikit, ada dua huruf dalam surat Yasin, yaitu huruf ya dan huruf sin, ya. Huruf ya. Di sini aja saya tulis huruf ya, ya, yang merupakan huruf ke-30 dan huruf sin yang merupakan huruf ke-12. Kalau kita korelasikan dia ke dalam Al-Quran atau ke dalam variabel Al-Quran, yaitu variabel surat, surat ke-30 adalah surat Ar-Rum. Sedangkan surat ke-12 adalah surat Yusuf. Di mana surat Ar-Rum jumlahnya adalah 60 jumlah ayatnya, ya. Surat Ar-Rum surat ke-30 jumlah ayat 60. Sedangkan surat Yusuf surat ke-12 jumlah ayatnya adalah 111. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 171. Tentunya yang sering mengikuti kajian tafsir Luqman ini sudah hafal dengan angka 171. Angka ini merupakan
deret hitung atau deret aritmatika dari 1 sampai dengan 18. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai dengan 18. Hasilnya adalah 171. Jadi ini adalah deret hitung 1 sampai dengan 18. Ya. Oleh karena itu, kalau ada hadis yang mengatakan bahwa Yasin adalah jantungnya Al-Quran, atau sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Al-Quran yang digunakan dalam tafsir Luqman adalah Al-Quran dengan format 18 baris setiap halaman. Jadi ketika kita membuka Al-Quran, kalau saya gambarkan ini adalah sebuah 2 halaman Al-Quran, ya, 2 halaman Al-Quran. Berarti di sini kan 18 baris, otomatis di sini juga 18 baris. Nah, ini kalau kita jumlahkan, artinya dalam 2 halaman ini, artinya ketika kita membuka Al-Quran, halaman kanan dan halaman kiri, jadi total barisnya adalah 36 baris, yaitu Yasin. Jadi kita membuka Al-Quran dimanapun, kecuali halaman 2 dan 3, dan halaman 485 yang merupakan halaman akhir dari Al-Quran. Ya, karena di halaman 2 dan 3 Al-Quran, berdasarkan format Al-Quran yang 18 baris, halaman 2 6 baris, halaman 3 6 baris. Begitu juga di halaman 485 yang merupakan halaman terakhir, hanya terdiri dari 15 baris. Jadi ketika kita membuka halaman, di luar ketiga halaman tersebut, kita akan selalu ketemu dengan Yasin. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa Yasin jantungnya Al-Quran, ya. Kenapa? Karena ketika kita membuka dimanapun halaman Al-Quran, kecuali 3 halaman tadi, kita akan bertemu dengan Yasin. Nah, inilah keistimewaan dari surat Yasin. Ya. Selanjutnya, huruf ke-18 adalah huruf Ain. Huruf ke-18 adalah huruf Ain. Nah, sebagaimana kita ketahui, ini saya akan tulis ulang, ya, tadi bahwa surat ke-36 adalah Yasin, jumlahnya 83, surat ke-83 adalah Al-Mutaffifin, Al-Mutaffifin jumlahnya 36. Ya, seperti saya bilang tadi, ini seperti sebuah putaran, ya. Ain adalah huruf ke-18. Huruf ke-18 adalah Ain. Nah, ternyata kalau kita hitung jumlah huruf Ain yang ada di surat Yasin, ini jumlahnya adalah 83 Ain di surat Yasin. Nah, sedangkan di surat Al-Mutaffifin, kalau kita menghitung jumlah huruf Ain yang ada di surat Al-Mutaffifin, jumlahnya adalah 18 huruf Ain. Nah, di sini semakin jelas kenapa kita menggunakan Al-Quran yang format 18 baris. Jadi, bisa dikatakan bahwa keistimewaan ada atau fadilah dari surat Yasin di sini memberikan kita sebuah isyarah bahwa Al-Quran ini bisa menjelaskan fenomena yang ada di alam semesta ini. Dengan kata lain, ya, alam semesta ini merupakan ayat-ayat kauniyah. Al-Quran adalah ayat-ayat kauliyahnya. Jadi antara ayat kauniyah dengan ayat kauliyah itu saling menjelaskan. Nah, inilah yang bisa dibilang dengan sunatullah. Nah, ada hal menarik lagi kalau kita mencoba untuk menelisik lebih jauh dari surat
Yasin tersebut. Kita akan kaji lagi. Jika kita merujuk kepada Al-Quran yang 18 baris atau format 18 baris, sebagaimana kita ketahui bahwa satu juz umumnya di luar juz 1 dan juz 30 semuanya terdiri dari 16 halaman dalam satu juz, di mana dalam satu halaman terdapat 18 baris. Kecuali juz 1 dan juz 30. Ya. Juz 1 itu 15 halaman. Dan juz 30 itu ada 21 halaman. Jadi kalau kita jumlahkan 15 halaman dan 21 halaman, jumlahnya adalah 36. Artinya sama seperti tadi ya, 6236. Di sini juga memberikan isyarat kita membaca dari juz 1 sampai dengan 30 atau juz 30. Nah, kalau tadi membacanya per ayat dari ayat 6236 total ayatnya. Nah, sekarang di sini isyaratnya adalah membaca, ya tadi diperjelas membaca per juz ya, dari juz 1 sampai dengan juz 30. Dalam formatnya atau dalam posisinya, surat Yasin menempati dua juz, yaitu juz 22 dan juz 23. Di mana pada juz 22 itu terdapat 21 ayat. Sedangkan di juz 23 terdapat 62 ayat. Ini ada makna apa dari 21 dan 62? Ya, tinggal sederhananya adalah kita tinggal mengkorelasikan kedua angka ini menjadi urutan surat. Surat ke-21 dalam Al-Quran, suratnya adalah Al-Anbiya. Al-Anbiya, jumlah ayatnya 112. Sedangkan surat ke-62 tadi sudah, ya, suratnya adalah Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Jumlah ayatnya adalah 11 ayat. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ini adalah 123. Ini kalau jumlahkan otomatis 83 ya. Kita jumlahkan urutan surat, total urutan surat dengan total urutan ayat, hasilnya adalah 206. Ya, hasilnya adalah 206. Nah, apa makna dari 206 ini? Kalau surat jelas nggak mungkin. Nah, tapi ada satu ayat di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 206, yaitu surat Al-A'raf, surat ke-7 dalam Al-Quran. Surat ke-7 adalah Al-A'raf. Jumlah ayatnya 206. Ya. Nah, makanya Al-A'raf ini artinya adalah tempat tertinggi. Tempat tertinggi. Makanya Yasin memiliki tempat tertinggi dalam Al-Quran. Istilahnya memiliki kedudukan yang istimewa di dalam Al-Quran dibanding dengan surat-surat yang lain.
Nah, inilah yang dimaksud. Nah, menariknya adalah di sini kan surat ke-7 ya, Al-A'raf ya. Kalau ini seperti ini kita jumlahkan juga, hasilnya adalah 213. Kalau kita lihat di dalam arti ain, ya, angka 213 ini. Sekarang Anda lihat arti ain ya, di dalam deskripsi itu sudah saya tuangkan arti ain di situ. Kita pertama adalah ain 2. Ain 2 itu adalah mata. Ain 1 itu adalah otak. Ain 3 adalah mulut atau THT. Nah, jadi ada pesan apa di balik angka 213 ini? Inilah cara kerja kita yang ideal. Cara kerja maksudnya apa? Ketika kita dihadapkan pada sesuatu hal, entah itu permasalahan, entah satu kondisi, jadi yang diperlukan apa? Dilihat dulu, diamati dulu, dicermati dulu. Kemudian dipikirkan otak. Ya, setelah kita lihat, kemudian kita pikirkan, nah, kemudian baru kita ucapkan. Jangan terbalik, ya. Jangan ngomong dulu, baru dipikir, baru dilihat. Ya kebalik-balik itu, kan gitu. Ya. Disinilah arti dari atau makna tersirat dari pentingnya atau hikmah kenapa surat Yasin memiliki kedudukan yang istimewa di dalam Al-Quran dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Ya sama dengan ayat kursi ya yang memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. Ini belum lagi. Ya, sudah jelas ya di sini ya. Kita sebagaimana manusia harusnya bersikap apa? Kita lihat dulu situasinya. Atau kita lihat dulu persoalannya. Baru kemudian kita pikirkan. Baru kita ucapkan. Nah, ada arti lain di dalam Ain 3 juga memiliki arti rumusan. Kemudian kita rumuskan. Ya. Nah, inilah artinya. Nah, kalau kita coba teliti lebih lagi atau kita coba kaji lebih jauh lagi dari surat Yasin. Di sini akan menghasilkan sesuatu yang menarik. Yang pertama adalah ini saya hapus ya, biar jelas, biar nggak umpel-umpelan. Kalau kita kaji lebih jauh lagi, kalau tadi angka 171 merupakan deret hitung 1 sampai dengan 18. Nah, jika atau seandainya 36 ini juga kita deret hitungkan. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 36. Ya. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan 36. Itu hasilnya adalah 666. Yang dikenal dengan angka setan. Ya. Nah, makanya juga Yasin bisa digunakan untuk ngusir setan. Nah, tapi lebih dari itu, angka ini akan menarik kalau kita kaji dari sisi penafsiran Alkitab atau Bible. Kemudian lagi, kalau angka 36 kita pisahkan 3 dan 6,
Ya. Surat ketiga adalah Ali Imran yang memiliki jumlah ayat 200. Dan surat keenam adalah Al-An'am yang memiliki jumlah ayat 165. Kalau jumlah ayat ini kita tambahkan adalah 365. Ini kan identik dengan jumlah hari dalam satu tahun. Nah, ini kalau kita kaji lagi akan lebih menarik. Ini akan kita bahas apa makna dari angka 66 ini yang merujuk pada Alkitab dan apa korelasinya 365 ini dengan satuan waktu dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan kita. Hal ini kita akan bahas pada kajian berikutnya. Demikian yang bisa kita bahas pada pembahasan kita kali ini. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Semua ini wallahu a'lam bishawab. Karena ini hanya sebuah pemikiran atau sebuah katakanlah urean yang kita ambil dari variabel-variabel yang di dalam Al-Quran. Sehingga kita bisa menarik hikmah, bisa menarik sebuah pesan tersirat, pesan tersembunyi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Sekali lagi, saya mohon maaf kalau ada salah dalam pengucapan, ya, ada salah kata, dan sekaligus saya juga terima kasih kepada saudara-saudaraku, sedulurku yang sudah meluangkan waktu untuk melihat tayangan ini, ya. Baik, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun.